Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan dapat bertemu kembali bersama saya, Ibu Linda, pada saat teduh pagi hari ini. Sebelum adik-adik beraktivitas, mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Saat ini kita akan membaca dari Lukas 24 ayat 17 hingga 18. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan dan merenungkannya. Urapi kami Bapa, supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik juga bisa membaca bersama-sama. Lukas 24 ayat 17 hingga 18. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kleopas dan temannya adalah murid Tuhan Yesus. Bukan murid yang dari 12 orang itu ya adik-adik. Kalau kita baca firman Tuhan, di Alkitab tertulis bahwa murid Tuhan Yesus ada 70 orang bahkan lebih. Dan mereka adalah salah satu di antaranya. Mereka sedang bercakap-cakap. Mereka sedang sedih karena peristiwa kematian Tuhan Yesus. Tiba-tiba sedang jalan-jalan gitu, ada orang asing yang mau ikut bergabung dengan percakapan mereka. Nah, terus Tuhan kan bilang, apa yang kalian percakapkan? Nah, salah satu di antaranya mereka bernama Kleopas itu heran. Loh, kok apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak mendengar berita viral akhir-akhir ini deh yang terjadi di Yerusalem? Nah, adik-adik, kalau zaman sekarang kan kalau viral itu pasti dari medsos ya. Adik-adik tahu gitu kan. Dan sesuatu peristiwa yang luar biasa, kalau ada peristiwa yang luar biasa pasti cepet-cepet divideokan, terus diupload deh, dan jadi terkenal. Tidak hanya di sekitarnya, bahkan bisa dalam sekejap seluruh dunia mengetahuinya. Tapi kalau di Yerusalem waktu itu, viralnya itu dari mulut ke mulut. Karena peristiwa kematian Tuhan Yesus, ya disalibkan, dikuburkan, hingga bangkit itu suatu hal yang luar biasa. Tentu luar biasa. Mereka heran, kok nggak tahu ya ini orang asingnya. Meskipun saat itu mereka heran tentang berita viral ini, tentang kematian Tuhan Yesus ini, namun mereka menceritakannya ya, menceritakan peristiwa ini, tapi membuat mereka jadi sedih dan kecewa. Begitu sedihnya mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa orang yang ada dengan mereka saat itu, yang mereka jumpai saat itu adalah benar-benar Tuhan Yesus. Sehingga mereka tetap menceritakan segala sesuatu dan menjawab pertanyaannya. Melalui kisah ini adik-adik, kita mengetahui bahwa Tuhan tahu tentang segala hal. Bahkan apa yang sedang
dirasakan oleh muridnya saat itu. Begitu juga adik-adik, Tuhan tahu apa yang adik-adik rasakan. Bahkan kesedihan hati adik-adik, mari ceritakan, curahkan, curhat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Adik-adik bisa sampaikan. Ya, jangan curhat kepada orang lain, apalagi di media sosial. Tidak baik ya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah pendengar yang setia. Tuhan Yesus pasti akan memberi jalan keluar yang terbaik dan melegakan hati adik-adik. Amin. Mari adik-adik, kita tutup saat teduh ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dan menceritakan segala kesusahan kami lewat doa kepadamu, supaya kami ada kelegaan di dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Amin.